warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ardiansyah Nugraha dengan NIM 24080101044 dari kelompok 1 Metana. Di sini saya akan menjelaskan 25 alat-alat laboratorium beserta fungsinya. Jadi mohon untuk disimak ya. Yang pertama, itu ada tabung reaksi. Seperti ini. Tabung reaksi adalah wadah untuk mencampur, memanaskan, atau menampung zat kimia dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya, ada pipet tetes. Bentuknya itu seperti ini. Pipet tetes berfungsi untuk meneteskan atau menambahkan cairan setetes demi setetes. Selanjutnya, ada cawan porselen. Bentuknya seperti ini. Cawan porselen adalah wadah untuk memanaskan zat padat pada suhu yang tinggi. Selanjutnya ada kertas perkamen. Kertas perkamen adalah alas atau pembungkus dalam berbagai aplikasi, terutama dalam dunia farmasi. Selanjutnya itu ada mortir dan juga alu atau stamper. Mortir adalah wadah dan juga alu atau stamper adalah alat untuk menghancurkan atau menggiling zat padat menjadi serbuk yang halus. Digunakan untuk mempersiapkan wadah atau mencampurkan bahan padat. Selanjutnya itu ada batang kaca pengaduk. Batang kaca pengaduk atau berfungsi untuk mengaduk atau mencampur cairan atau larutan yang ada di dalam wadah. Selanjutnya ada sendok tanduk. Sendok tanduk berfungsi untuk mengambil atau memindahkan zat kimia dalam jumlah yang kecil. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Bentuknya seperti ini. Rak tabung reaksi berfungsi untuk menyimpan dan menata tabung reaksi agar tidak mudah tumpah atau pecah. Selanjutnya itu ada oven. Oven berfungsi untuk mengeringkan peralatan gelas atau zat kimia. Selain itu, oven juga digunakan untuk memanaskan sampel pada suhu yang terkontrol. Selanjutnya ada lemari asam. Lemari asam berfungsi untuk bekerja dengan bahan kimia yang berbahaya atau menghasilkan uap yang beracun. Lemari asam dilengkapi dengan sistem ventilasi untuk mengeluarkan uap yang berbahaya. Selanjutnya ada alat yang bernama Erlenmeyer. Erlenmeyer adalah wadah berbentuk kerucut yang berfungsi untuk mencampur, memanaskan, atau menyimpan cairan. Selanjutnya itu ada corong kaca. Corong kaca berfungsi untuk menuangkan cairan ke dalam wadah dengan mulut yang sempit. Yang kelima, ada corong pisah. Corong pisah berfungsi untuk memisahkan dua cairan yang tidak saling larut dengan perbedaan massa jenis. Biasanya digunakan dalam ekstraksi perlarut. Selanjutnya itu ada alat yang bernama bunsen. Bunsen adalah alat yang menghasilkan api yang berfungsi untuk memanaskan atau membakar zat. Selanjutnya ada alat yang bernama vortex. Vortex adalah alat untuk mencampur cairan dalam tabung reaksi atau wadah kecil dengan cepat. Selanjutnya ada penjepit tabung reaksi. Bentuk seperti ini. Penjepit tabung reaksi berfungsi untuk memegang tabung reaksi saat dipanaskan atau saat dipindahkan. Selanjutnya ada alat yang bernama kuvet. Kuvet ini adalah wadah kecil untuk menampung sampel yang akan diukur dalam spektrofotometer. Selanjutnya itu ada pipet ukur. Pipet ukur berfungsi untuk mengukur volume cairan dengan akurat. Selanjutnya ada mikropipet yang berfungsi untuk mengukur volume cairan yang sangat kecil dalam skala mikroliter. Selanjutnya ada timbangan analitik. Timbangan analitik digunakan untuk mengukur massa zat dengan sangat akurat. Selain itu juga digunakan untuk menimbang sampel dalam analisis kuantitatif. Selanjutnya itu ada sikat.
Pipette berfungsi untuk membersihkan peralatan laboratorium seperti tabung reaksi, lampu ukur, dan juga gelas kimia. Lalu ada centrifuge yang digunakan untuk memisahkan partikel padat dari cairan berdasarkan perbedaan massa jenis. Lalu ada magnetic stirrer. Magnetic stirrer berfungsi untuk mengaduk cairan secara otomatis dengan bantuan batang magnet. Selain itu juga untuk memastikan pencampuran yang homogen dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya ada alat yang bernama hot plate. Nah, hot plate ini berfungsi untuk memanaskan larutan atau sampel dalam labu ukur atau gelas kimia. Nah, hot plate sendiri menyediakan permukaan yang rata dan suhu yang terkontrol. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.